Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya berada di kantor desa ini, saya menemukan salah satu di antara ratusan kepala desa di Kabupaten Bone. Beliau dalam menangani kasus perdata dan pidana selalu netral, selalu di tengah. Kota desa, apa yang membuat kota desa itu selalu netral? Kenapa tidak berpihak? Bisa menjadi uang kota desa? Kalau sebenarnya berpihak, bisa berpihak secara hukum Pak, dengan bukti-bukti yang nyata, tapi dasar kemanusiaan. Kemudian setiap hukum itu ada kebijakan. Jadi kami sebagai kepala desa selama masih bisa diatasi di desa, alhamdulillah kita atasi. Tapi jika memang tidak bisa, ada hukum yang lebih berhak. Tapi untuk kemanusiaan itu yang lebih utama, kami utamakan adalah kemanusiaan. Yang lain tentang hukum dan aturan-aturan yang ada, semua ada kebijakannya. Jadi saya berharap kenetralan itu menjadi persahabatan bagi kami antara semuanya. Dan kemudian jika hukum bertindak benar-benar dan salah disalahkan. Ya, saudara pemirsa, saya masih bertanya lagi, masih penasaran. Peta desa ini dari turun temurun menjadi kepala desa, dari bapak, saudara, kakak, sekarang peta desa. Mengapa peta desa dengan banyak tanah yang kosong tidak berpikir untuk mengambil tanah? Toh di sini bukan haknya rakyatnya. Kenapa nggak disertifikat atas nama badan usaha milik desa atau milik pribadi peta desa? Mengapa peta desa tidak berpikir untuk kepentingan desa dan kepentingan pribadi peta desa? Untuk berpikir ke sana pasti masih mengutamakan perasaan pertama dulu, perasaan kedua hukum. Untuk sementara sekarang kan memang masih banyak tanah kosong yang memang belum belum nyata bahwa ini milik negara, tapi masih banyak yang digarap oleh masyarakat. Dan jika memang dia sudah menggarap, saya rasa itu hak mereka. Dan untuk kepemilikan seperti yang Bapak sampaikan tadi, nanti kita harus melalui kebijakan-kebijakan juga, karena kita harus melihat apakah memang berhak atau tidak. Peta desa dalam pengurusan administrasi di desa Cumpiga, mulai dari bapak, kakak sampai peta desa, mengapa peta desa nggak pernah berpikir mengambil kesempatan untuk mengambil uang supaya bisa cepat kaya? Kalau kekayaan Pak, untuk di dunia sih memang mungkin bisa dihitung, tapi di akhirat itu yang utama bagi saya. Jadi kalau misalnya untuk memperkaya diri sendiri sama dengan korupsi bagi saya. Jadi untuk hal itu kayaknya jauh dari pemikiran saya. Jauh dari pemikiran peta desa? Peta desa membiarkan rumahnya sangat sederhana, yang kita lewati itu rumah panggung. Kenapa peta desa nggak berpikir membuat rumah bertingkat dari tanah yang masih ada ratusan hektar, dijual saja untuk peta desa bikin rumah yang lebih mewah di Cumpiga? Kembali lagi ke perasaan Pak. Kalau misalnya masyarakat yang sudah menggarap dan saya mengambil alih, itu artinya saya mengurangi kepercayaan mereka untuk berbagi kasih sayang ke saya. Artinya hak mereka saya patahkan. Dan untuk hal seperti itu saya rasa mungkin masyarakat juga bisa menilai bahwa untuk mengambil hak seseorang sama dengan dosa bagi saya. Jadi untuk sementara biarkan mereka yang menggarap, apapun itu hasilnya Allah yang tahu. Saudara pemirsa, dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Nasrani Kursi 345 Jakarta. Sudah berapa 4 kali datang ke kantor desa ini membantu menyelesaikan. Sudah 3 kali kasus perdata dengan hari, sekali pidana. Ada kemarin pidana penganiayaan. Tapi lagi-lagi kepala desa di sini yang disebut, karena ini adalah kerajaan Arupelaka, disebut peta desa karena beliau adalah darah biru. Jadi sekali lagi saudara, saya penasaran kenapa peta desa ini membiarkan dirinya hidup sederhana, padahal kesempatan untuk kaya ada. Peta desa ini kan baru-baru ini ada lahir Corona. Mengapa kota desa tidak memanfaatkan untuk menarik biaya usaha? Kan masyarakat 1 juta aja mau. Terima kasih banyak Pak. Kalau untuk hal itu saya rasa kembali ke hati nurani saya sendiri Pak. Melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, saya rasa itu juga merupakan dosa bagi saya. Tapi kalau kota desa dapat mobil baru? Kalau mobil baru memang alhamdulillah itu cita-cita kami untuk berjalan Pak. Tapi apa yang saya sudah miliki, alhamdulillah bisa kami gunakan sesuai dengan kebutuhan kami. Kota desa, kenapa ketika menghadapi masalah, walaupun itu keluarga dari keturunan dari desa ini, atau keluarga dari staf atau dari RT RW-nya, kenapa kalau ada konflik dari staf desa ini, kenapa kota desa tidak ada kecenderungan sedikit saja ingin berpihak?
Ya, kalau berpihaknya Pak, sebenarnya ada keberpihakan jika memang itu ada dasar. Kalau ada dasar. Kalau ada dasar. Tetapi untuk menyatukan mereka untuk ke hal-hal yang baik itu harapan saya. Karena kapan saya menyampaikan sesuatu yang memberatkan bagi mereka dengan penyampaian yang kasar, saya rasa dia merasa bahwa saya berpihak di salah satu. Kalau saya menyampaikan dengan hati nurani, dengan bahasa yang halus dan lembut, mungkin dia bisa pulang dengan berpikir bahwa pernyataan yang disampaikan tadi sebenarnya inilah hasilnya, tetapi dia tidak mau melakukan dengan kasar. Sehingga saya merasa bahwa untuk keberpihakan ke salah satu pihak itu tidak bisa dilakukan sebagai pemerintah, karena mereka semua adalah warga kami, mereka adalah saudara kami. Tetapi untuk mengembalikan ke hal yang benar itu harus kita cari jalan, bagaimana jalan bisa menuju ke jalan yang benar dengan catatan tetap prioritas kebersamaan, kekeluargaan, dan berpihak pada hukum. Ada pertanyaan kritis nih sebelum ditutup Pak Desa. Pak Desa ini sudah 2 periode. Kira-kira Kepala Desa itu karena kebaikan kearifan mulai dari orang tua, kakak menjadi Kepala Desa di sini, apakah Kepala Desa tidak pernah menyoba supaya dipilih karena sudah kebaikannya yang tertanam? Alhamdulillah Pak, sudah 2 periode tidak ada sama sekali ada penyogokan kalau selama saya, dan kakak saya pun juga seperti itu. Tidak ada penyogokan. Bahkan saya sampaikan sebelum berakhir masa jabatan saya ke semua masjid di beberapa dusun, karena setiap dusun ada masjid. Saya sampaikan alhamdulillah periode saya berakhir dan saya ingin maju kembali. Jika diinginkan Bapak Ibu, kita lihat hasilnya nanti. Saya tidak berharap penuh bahwa pilih saya, tetapi apapun yang pernah saya lakukan, saya minta maaf jika kekurangan saya ada di kalian. Karena kebaikan-kebaikan itu juga ada di kalian. Jadi kalau ingin memilih saya, alhamdulillah, tidak pun tidak apa-apa. Ya. Oh begitu ya. Jadi sama sekali Kepala Desa ini yang sudah 2 periode untuk menjabat benar-benar artinya bukan alergi, tidak ingin diberi sesuatu ya supaya mendapatkan. Baik saudara pemirsa, saya lagi wawancara khusus dengan Kepala Desa yang sudah di periode, beliau arif dan adil serta bijaksana, sangat baik dengan seluruh masyarakatnya, bukan hanya di Cumpiga. Saya sendiri juga termasuk pendatang, sudah 4 kali datang, 2 kali perdata dan sekali pidana, membantu masyarakat bersama Kepala Desa yang disebut Kepala Desa di sini, yaitu Ibu Andi Padauleng, SPD. Nah, beliau sudah menjabat 2 periode, kita doakan selalu panjang umur, sehat selalu, dan selalu arif dan tertanam jiwa yang bersih, jiwa merakyat, jiwa membantu, jiwa peduli, termasuk jiwa ingin meringankan. Hari ini kita saksikan tadi ada kasus perdata ini yang keempat yang kami hadapi dan tambah 1 pidana. Ini benar-benar dia sangat adil. Saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejabat 5 Jakarta, mewawancara khusus dengan Ibu Kepala Desa Andi Padauleng ya. Nama lengkapnya? Andi Padauleng. Andi Padauleng SPD. Beliau Kepala Desa sekali lagi 2 periode. Tapi kalau memang masih ada periode berikutnya yang undang-undang yang sudah ditetapkan, nah maka rakyat tidak rugi, masih memilih Kepala Desa ini untuk menjadi periode selanjutnya. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejabat 5 Jakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya hari ini menemukan titik terang ketika kita mediasi para pihak. Ada yang mengklaim surat tanah yang asalnya dari Pak Tahir. Setelah kita membuka peta blok dengan Kepala Desa yang sangat baik hati, pro rakyat, ketika ada konflik baik itu warganya dan bukan warganya, beliau selalu menempatkan diri sangat netral. Itu yang membuat kami sangat bahagia. Saya keliling 38 provinsi, 572 kabupaten kota, termasuk Kepala Desa ini yang sangat kami salut. Sebenarnya Kepala Desa ini layak diberi award penghargaan. Hari ini kami berdua mencoba membongkar tanpa berpihak berdua. Siapa sebenarnya yang punya tanah? Dikoreklah sumber dari Kepala Desa bahwa kalau dari Muhammad Tahir itu bloknya ada di nomor 36 dari 35, 36, 37. Kalau bloknya dari Pak Buding Desi Bali itu bloknya 26, 27, 25. Ternyata dari blok yang diklaim itu, yang surat dari penggugat yang keberatan kepada Kepala Desa Cumpiga, Kecamatan Awampone, Kabupaten Moni, Provinsi Sulawesi Selatan,
bahwa tanah ini ada di Cumpika, cuma berdasarkan kota blok tidak ada nomor di blok itu. Sementara ini blok tidak bisa dihapus dan itu pun lebih dulu terlebih. Anggaplah Indonesia Merdeka 1945, lahir surat 2024, pasti 1945 yang dipakai. Nah sekarang jadi persoalannya, tinggal kita melihat para pihak siapa yang berani menerbitkan surat. Karena di sini malah kami cenderung menganggap di sini ada pemalsuan surat. Karena blok yang bisa keberatan di situ paling hanya Pak Ilyas dan Pak Hama. Karena ibu swasta ini tinggal dengan Pak Juma, anaknya tinggal itu berada di antara bloknya Pak Ilyas dan Pak Hama. Jadi yang boleh mengklaim secara hukum hanya 2 orang, Pak Hama dan Pak Ilyas. Tidak boleh mengklaim dari Desi Bali, karena Desi Bali ada surat tapi tidak tahu tanahnya di mana. Nah ini jadi problem. Jadi sudah berusaha, mudah-mudahan sore ini ada daripada muncul pidana, karena tadi adalah saya ajukan tadi deal perdata, justru yang cenderung di sini adalah pidana. Inilah yang kita mau korek di Bone. Syukurnya kepala desanya sangat piawai, sangat jujur, sangat bijak dan tidak berpihak. Tapi kalau toh nanti ada yang kena pidana kalau ini diteruskan, ya kita serahkan para pihak. Siapa yang melapor dan siapa terlapor. Demikian dulu sambil kita menunggu penggugat memanggil saksi yang dulu mengukur tadi. Terima kasih. Artinya digagal oleh orang. Jadi kalau pasal panas kamu mah kena pasal, kita tuju kita. Yang mama kena tuh suka tuju salah. Jadi tengah ke bawah. Artinya lokak pertahan kaki dan dua kita serta punya. Dan dua ya, ambil membahas di kota blok. Ya, kalau ada satu kota blok semua saya bisa versi nggak bisa ya kan? Iya, dia sebentar sini Pak. Ya, Pak, ini dia sebentar. oke, tes ini. Ada. Oke, nomor 98 di belakang. Tapi ya semua yang itu nggak tahu. Supaya apa ditulis sekian. Iya. Berarti lah dia ke sini. Yang kalian Desi Bali. Beda sini Pak. Anak kesini lah. Kalau lain tanah kita belajar loh. Desi Bali.
tinggal kasih saja berapa? Muhammad Khalid Pak. Iya. Iya. Saya dua saya. Nomor 36. Itu saya. Iya. 36 masalah itu saya coba. Wah, ada yang mana saya? Iya, 36. 36 apa nih saya tahu 36 itu. Iya Pak, 36 Pak. Ini Muhammad Khalid. Oh, iya. 36 nomor urut nak kalau dia. Iya Pak, ini 36. Karena yang muncul di sini Oh, pasti 36. nomornya di sini Pak. 36. Oke, matanya 36. Posisi tanah yang aku pakai ini pun 36 ini 36. Untuk tahu di dalam 36 dengan tim saya ya semua SDP. Salam. 36. SDP ya tim saya. 35 pohon. 35, 37, enggak 35, 36. Tadi saya 35, 37. Itu lagi. Kalau tadi 35 Raneng Pak. SDP merah, Ranen. Rane jajanna tak? Iya. Rane jajanna. Jajanna. Dalau anu na tahir jajanna anu sana Rane. Ada dulu tuh ada lagi tiga Mama Tahir. Di launan 35, 36, tahun 36, 35. Jadi nah. Ini 35 Raneng Pak. Rana, tadi 37, 37. 37 ambo uko. Sudah pengen merah? Oh, bedanya tahu. Iya na tuh Pak Hen. Itu makanya pasnya bilang belum tentu gua udah Kan tidak mungkin kita di semua kita belum pasti itu nanti itu pasti itu. Nah artinya kalau 36, 37 pasti itu tidak mungkin. 36 sudah beda. Artinya kok iya 36, ini 37, ini 35. Berarti baru dalam sudah pegang, sudah pegang. Nah kalau kita nemu dua apa ini, ada yang nomor saga. Jero na 36 kanan mo uko rodo di launa iko he. Iya he makawede. Napa tahir. Waktu saya 36. Napa Raneng. Napin gajajan Raneng. Hadis Cocok. Cocok. Tabe Pak, tabe he. Ini Pak. Semua 36, 37 foto kalau jalan-jalan. 36, 37. Cocok boleh konyi he boleh dilaui hama. Hama napa uko. 38 Pak. Boleh dilaui, boleh dilaui Pak. Ya 36 dulu, 36. Yang ini 36 kan? Ini berapa? Semua 3? 35. Yang 37, 35 dan 37. 37 ambo uko Pak. Ambo sudah pemoy? Iya, sudah pengen ya. Kok anu 35 kali tadi. 35 Raneng. Sudah pe? Sudah. Ah, oke. Sekarang yang punya Bapak ini umur berapa? 200 siaga tadi fotokopi nanu tak. Nah, sudah pe tanah? Dena sudah pe Pak. Mobile Ini ya. masuk ini sudah pe ro ekor re. Iya. Sudah pe lang proyek swasta. Nomor swasta. Ada yang 36, 37 ra. Anda sana tadi. Sudah pe. Sudah pe. Menurut ini. Sudah pe. Ada sedang re tapi enggak sana. Iya. Kasih tadi saya terlambat karena secara tubuh karena besok sama Pak Andam dan ke KN. Saya selalu jika diri selalu ikhlas, tapi saya pasti akan mencermati yang mana mendekati kebenaran. Ingat kebenaran administrasi dan kebenaran histori sejarah. Jadi coba kita mau benar, terus kita dulu. Artinya desa sebagai seorang pemerintah kita lakukan dulu. Ya, sebelum dulu dari segi kata sebelah. Kalau boleh tahu, menurut panggilannya Bapak, menurut Bapak, gimana sejarah tadi itu? Sebagai juga saya dapat info. Sejarahnya awalnya. Awalnya. Sejarah awal. Sampai sekarang. Kamu sejarah ini saya sekarang. Dan